Bagaimana aturan hukum tentang hak asuh anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah kalau terjadi perceraian, maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan ibu karena si ibu yang melahirkan? Atau ada alasan-alasan lain sehingga hak asuh anak bisa jatuh ke tangan si ayah? Untuk itu, simak videonya sampai habis. Belajar dari kasus perebutan hak asuh anak antara seorang wanita Korea dan suaminya yang berkeluarga negaraan Singapura yang baru-baru ini viral, yang sebelumnya diduga berselingkuh dengan seorang wanita asal Indonesia, maka kita perlu mengetahui tentang apakah seseorang diperbolehkan untuk memisahkan anak-anak mereka dari ibu kandung atau dari ayah kandung si anak. Sementara di sini belum terjadi perceraian oleh pengadilan dan majelis hakim belum memberikan hak asuhnya kepada si ayah atau kepada si ibu berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu saya sampaikan, pada prinsipnya, pertama, setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu, memiliki kesempatan yang sama atas hak asuh anak dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Jadi, baik si ayah dari si anak atau si ibu dari si anak mempunyai hak yang sama untuk mendidik dan merawat si anak demi kepentingan yang terbaik buat si anak berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua untuk mendidik dan merawat si anak tetap berlaku sampai si anak tersebut itu kawin atau bisa berdiri sendiri. Dan kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya itu putus karena perceraian berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu yang ketiga, apabila terjadi perceraian dan timbul pertengkaran atau perselisihan tentang siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama bagi anak tersebut atau terjadi perebutan hak asuh anak, maka pengadilanlah yang memberikan putusan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Dengan ketentuan, keputusan yang akan diambil oleh hakim nantinya yang akan diberikan di pengadilan akan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak. Walaupun memang hak asuh anak yang masih kecil, katakanlah berusia di bawah 12 tahun, khususnya bagi yang beragama Islam atau Muslim, biasanya akan diberikan kepada si ibu berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Tapi kalau sudah di atas 12 tahun, maka si anak diberikan kebebasan apakah dalam hal ini misalnya si anak akan tetap diasuh oleh si ibu atau akan diasuh oleh si ayah. Hal yang lebih diutamakan, pemberian hak asuh anak kepada si ibu itu juga tercantum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102K/SIP tahun 1973 tanggal 27 April 1975. Kenapa? Karena seorang anak lebih membutuhkan sosok seorang ibu, apalagi kalau anaknya masih membutuhkan air susu ibu atau ASI. Selain itu, apabila misalnya hak asuh anak itu diberikan kepada si ibu, perlu diketahui sang ayah tetap bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, sekalipun ia tidak bisa memenuhi kewajiban itu. Jadi, apabila misalnya terjadi perceraian, pengadilan bisa menetapkan bahwa suami atau ayah si anak yang harus menanggung biaya hidup, termasuk biaya pendidikan dari si anak. Artinya, pengadilan dalam putusan perceraiannya dapat meminta mantan suami atau ayah dari si anak untuk tetap memberikan biaya nafkah dan atau menentukan tanggung jawab lain kepada anak-anaknya, meskipun hak asuh anak itu jatuh ke tangan si ibu atau mantan istrinya berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan. Hal yang perlu diketahui terkait permasalahan hak asuh anak sebenarnya bisa diselesaikan dengan
membuat kesepakatan bersama antara si ayah dan si ibu dari si anak yang akan bercerai. Jadi dalam perceraian yang akan dilakukan secara damai atau tidak ada pertengkaran atau perselisihan, orang tua tersebut bisa membuat kesepakatan bersama tentang hak asuh anak berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi si anak. Jadi dalam kesepakatan atau perjanjian damai tersebut bisa disepakati tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing terhadap si anak apabila terjadi perceraian. Tapi kalau misalnya terjadi perceraian yang kemudian diikuti dengan perselisihan atau pertengkaran mengenai hak asuh anak atau kewajiban-kewajiban dari ayah atau ibunya, maka pengadilanlah yang akan memutuskan tentang hak asuh anak berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk misalnya kepentingan terbaik bagi anak seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional si anak. Lalu pertimbangan kemampuan ekonomi atau finansial dan kemampuan merawat anak dari masing-masing orang tua. Termasuk juga hubungan yang sudah terjalin antara anak dan masing-masing orang tua. Termasuk adanya ketersediaan orang tua untuk bisa memfasilitasi hubungan anak dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Jadi sebenarnya berdasarkan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, pemisahan anak dari orang tua kandungnya tidak diperbolehkan, kecuali ada alasan-alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan si anak dari ayah atau ibunya itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya, ada pengecualian dalam situasi-situasi tertentu yang bisa mengancam keselamatan atau termasuk kesejahteraan dari si anak. Dengan catatan, walaupun misalnya hak asuh anak itu sudah diberikan kepada salah satu, misalnya diberikan kepada si ibu atau si ayah, hak asuh anak ini juga bisa dicabut oleh pengadilan dengan beberapa alasan. Pertama, si ibu atau si ayah berperilaku buruk, misalnya suka mabuk-mabukan, dugem, atau menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Termasuk kalau misalnya mereka melakukan tindakan buruk yang dapat membahayakan keselamatan si anak. Lalu yang kedua, si ibu atau si ayah masuk ke dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga di sini si ayah atau si ibu yang memiliki hak asuh anak itu tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Lalu yang ketiga, si ibu atau si ayah tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang ada dalam pengasuhannya. Jadi di sini dia tidak mampu untuk memberikan perawatan yang memadai atau yang cukup bagi si anak, baik dari segi finansial atau ekonomi atau emosional atau fisik. Lalu yang keempat, si ibu atau si anak terbukti melakukan perselingkuhan pada masa pernikahan atau perkawinan. So, itulah tadi aturan hukum terkait dengan hak asuh anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan atau wawasan buat kita semua. Salam dari saya.